ada di salah satu tempat, yaitu tepatnya ada di Sukabumi. Ini aku ada di Museum Palagan Perjuangan Bojong Kokosan. Nah, kira-kira ada cerita apa ya di sini? So, buat teman-teman semua harus nonton dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. 3, 2, 1, pencet tombol subscribe-nya sekarang juga. Tereng, tereng. Kalau gitu yuk, let's go, kita menuju tempatnya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Tepat hari ini tanggal 17 Agustus 1945, hari kemerdekaan dikumandangkan. Di hari ulang tahun NKRI yang ke-75 ini tentunya kita harus bersyukur dan juga bangga ya Bebs akan jasa dari para pahlawan kita yang telah gugur dalam pertempuran di medan perang demi membela tanah air tercinta. Untuk itu, di kesempatan kali ini aku mau share ke kalian nih Beb, salah satu tempat bersejarah di Indonesia. Dan ini tempatnya di Bojong Kokosan, Kecamatan Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Ini dia Bebs, Museum Palagan Bojong Kokosan. Museum ini merupakan kebanggaan Bebs, terutama bagi masyarakat Sukabumi, karena dibuat sebagai tanda peringatan rasa hormat kepada para pahlawan yang gugur di peristiwa Bojong Kokosan. Selain itu, sebagai penghargaan juga bagi para pejuang Sukabumi melawan tentara Inggris dan juga Nika saat itu. Jadi gini Bebs ceritanya, setelah Indonesia mendeklarasikan proklamasi di tanggal 17 Agustus 1945, saat itu Indonesia belum sepenuhnya merdeka Bebs. Jadi para pahlawan kita dulu masih berjuang untuk mengambil wilayah Indonesia dari para penjajah, makanya disebut Perang Kemerdekaan. Dan peristiwa Bojong Kokosan ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1946. Jadi Beb, sebelum terjadinya Bandung Lautan Api, itu terjadi dulu pertempuran Bojong Kokosan ini. Karena dimulai ketika pasukan tentara Inggris, Gurkha dan juga Nika, sebanyak 1 batalion ini berusaha masuk ke Sukabumi Bebs. Pimpinan Kompi 3 saat itu Kapten Murad dan Laskar Rakyat Sukabumi segera menghadang dan menduduki tempat pertahanan di pinggir tebing utara dan selatan Jalan Bojong Kokosan. Penghadangan yang dilakukan oleh rakyat Sukabumi dan juga Tentara Keamanan Rakyat atau TKR ini menyebabkan terjadinya pertempuran yang sangat sengit Bebs dan dikenal dengan nama Pertempuran Bojong Kokosan. Serangan-serangan itu disusun oleh TKR pimpinan Letnan Kolonel Edi Sukardi, dan peristiwa ini kemudian menjadi pemicu awal dari peristiwa yang kita kenal dengan Perang Konvoi, dan juga merupakan perang konvoi pertama yang terjadi pada tanggal 9 sampai dengan 12 Desember 1945. Ya Bebs, jadi di wilayah Bojong Kokosan ini dulunya itu adalah hutan Bebs ya. Kalau sekarang sih jalanannya udah gede, udah lebar. Kalau dulu itu jalanannya itu kecil dan penuh dengan pepohonan, hutan ya Bebs. Dan kenapa di sini ada mobil tank? Jadi di sini itu sebagai bukti Bebs, karena sekarang di wilayah Bojong Kokosan ini udah jadi museum. Nah, jadi untuk kita yang generasi muda, kalau kita ingin tahu tentang sejarah para pahlawan kita, datang sini mampir ke Museum Bojong Kokosan. Ya Bebs, jadi di Bojong Kokosan ini tuh punya cerita Bebs. Jadi sejarahnya itu adalah ketika pasukan Belanda berkonvoi hendak pergi ke Bandung, dan jadi dari Jakarta ke Bandung. Nah, tepat di jalan Bojong Kokosan inilah pasukan Belanda disergap langsung oleh TNI. Nah, dan penghadangan ini tuh terjadi sepanjang 81 km dimulai dari daerah Cigombong Bogor sampai dengan Ciranjang Cianjur Bebs. Penghadangan yang dilakukan oleh rakyat Sukabumi dan juga Tentara Keamanan Rakyat atau TKR ini menyebabkan terjadinya pertempuran yang sangat sengit saat itu Bebs. Nah, di pertempuran yang kedua itu terjadi pada tanggal 10 sampai 14 Maret 1946. Nah, ini merupakan pertempuran yang menelan banyak korban baik dari pihak pribumi maupun penjajah Bebs. Dan pas aku datang ke sini agak sedih ya Bebs ya, karena aku nggak bisa explore lebih jauh dan liatin ke kalian ada apa aja isi dalam museumnya karena lagi ada perbaikan Bebs. Tapi ya udahlah ya, aku akan kasih informasi sejelas-jelasnya di sini. Saat pertempuran yang pertama terjadi pada tanggal 9 sampai 12 Desember 1945,
Saat itu pertahanan pasukan sekutu diperkuat dengan puluhan tank Babs, Panzer, kemudian ada truk berisi ribuan pasukan Gurkha. Konvoi yang dilakukan pasukan sekutu berhasil masuk ke garis pertahanan TKR saat itu. Saat mendekati ke tebing Bojong Kokosan nih, pasukan TKR itu segera melepaskan tembakan dan melakukan serangan di situ Babs. Kemudian pasukan tentara sekutu yang bersenjatakan peralatan perang modern langsung membombardir pertahanan pejuang dengan tank baja, mortir dan juga senapan mesin. Tapi untungnya tentara TKR saat itu berhasil meloloskan diri Babs dari serangan sekutu karena terjadi hujan yang deras disertai kabut mengguyur kawasan Bojong Kokosan. Dan gak berhenti sampai di situ Babs, pertempuran ini pun kembali lagi terjadi di sepanjang jalan Bojong Kokosan sampai perbatasan Cianjur. Bahkan perang ini juga meluas sampai lintasan Ngawang, Cimahpar, Pasekon, Sukaraja sampai ke Gekbrong di perbatasan Sukabumi Cianjur. Dan tentara sekutu yang dalam perjalanan ke Bandung saat itu dibuat gentar oleh terjadinya perang di Bojong Kokosan ini. Akhirnya komandan sekutu pun mengajak nih pimpinan TKR dan juga pemerintah setempat untuk berunding dan diwakili oleh Komandan Resimen 3, Letnan Kolonel Edi Sukardi saat itu. Akhirnya usulan gencatan senjata pun disetujui. Nah, gencatan senjata yang dirundingkan oleh komandan tentara sekutu ternyata cuma nggak berlangsung sehari Babs. Jadi tanggal 10 Desember, tentara sekutu kembali lagi membombardir Kecamatan Cibadak. Karena sekutu merasa banyak pasukannya yang telah tewas di tangan TKR, menjadi sekutu tuh ngerasa dendam, makanya langsung dijatuhkanlah pengeboman yang sangat dahsyat. Bahkan tercatat dalam majalah Belanda, Fighting Cooks karangan Kolonel Dalton, serangan pesawat-pesawat tempur yang dilakukan tentara sekutu terhadap TKR di Bojong Kokosan saat itu tercatat sebagai yang terbesar sepanjang Perang Dunia Kedua, Babs. Dan kedatangan tentara sekutu ke Sukabumi saat itu dilatar belakangi oleh 3 tujuan Babs. Yang pertama itu mengambil tawanan Jepang di daerah Sukabumi dan sekitarnya. Yang kedua memberikan bantuan ke Bandung yang pada saat itu sedang terjadi pergolakan antara pihak pemuda dengan tentara sekutu. Dan yang ketiga untuk menjaga kelancaran hubungan jalan darat antara Bogor, Sukabumi, Cianjur. Hal ini disebabkan karena ditinjau dari strategi nasional, daerah jalur Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung dianggap merupakan urat nadi kekuatan sekutu untuk menguasai daerah yang dilalui jalur tersebut, Beb. Dan kalian harus tahu, Babs, pertempuran Bojong Kokosan ini tuh telah mengakibatkan banyak banget korban, baik dari pihak sekutu ataupun pihak TKR. Nah, ini dia, Babs, kalian di sini bisa lihat ya, ini dia nama-nama para pejuang kita yang telah gugur di medan perang pertempuran sekutu di kawasan Bojong Kokosan, Sukabumi. Dan dalam rangka mengenang pertempuran Bojong Kokosan, pemerintah pun membangun situs museum dan juga monumen Bojong Kokosan sebagai tanda penghargaan kepada para pejuang yang telah bertempur melawan sekutu pada pertempuran Bojong Kokosan. Babs, jadi ini adalah cagar alam ya. Jadi kalau kalian datang ke sini tidak boleh merusak. Kena denda nanti, Babs. Jadi kalian gak boleh merusak alam ya. Kami harus benar-benar dijaga ya, Babs. Karena sejarah itu mahal ya. Museum itu dibentuk sebagai tanda penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang membela Indonesia supaya bisa merdeka. Gitu. Ya, Babs, itu dia perjalanan aku menelusuri Museum Bojong Kokosan yang ada di Sukabumi. Dan sayang banget ya, Babs, untuk beberapa tempat kita juga nggak bisa masuk karena lagi ada perbaikan. Tapi nanti untuk update-nya, insya Allah mudah-mudahan nanti kita juga ada berkesempatan lagi untuk datang ke sini ya, Babs ya. Pokoknya nantikan aja terus vlog aku. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channel ini dan nantikan vlog aku berikutnya dan tentunya dengan cerita-cerita yang menarik lainnya. So, jangan lupa di-subscribe ya. See you. Museum Palagan Bojong Kokosan. Museum ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Sukabumi sebagai tanda peringatan dan rasa hormat pada para pahlawan yang gugur di peristiwa Bojong Kokosan. Sebagai tanda penghargaan bagi para pejuang Sukabumi melawan tentara Inggris dan juga Nika. Disinilah tempat sebagai bukti sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah dalam membebaskan bangsa Indonesia dari cengkeraman kaum penjajah. Ya, Babs, ingat baik-baik pesan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.
Bagi pejuang tak ada suatu kepuasan kecuali hasil perjuangannya diteruskan oleh generasi selanjutnya. Seperti kutipan tersebut, sebagai generasi muda, mari kita cintai, pelajari, dan lanjutkan perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!